sentral untuk kita semua. Kita tentunya mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kita kehidupan toh, sehingga Tuhan masih kita kesempatan ada nafas hidup, kita bisa melakukan aktivitas, kita masih memiliki udara dengan cuma-cuma tanpa dibayar. Nah, tentunya kita mengucap syukur karena Tuhan begitu baik dalam kita punya kehidupan. Saya mengucapkan terima kasih untuk 3 lagu pujian yang baru berlalu dari pendengaran kita. Kita tahu bahwa kita ini hidup di dunia yang penuh dengan pergumulan, beban hidup, penuh dengan dosa. Kita mau lari kemana? Kita punya sandaran keselamatan tuh hanya dalam Tuhan Yesus. Demikian itu lagu yang tadi dibawakan oleh Tong punya anak-anak muda dari asrama, ya toh. Kemudian kalau kita punya kerinduan ketika kita datang kepada Tuhan, kita punya kerinduan bahwa kita mau pergi ke negeri, ke pantai laut seberang yang Tuhan sediakan bagi saudara dan saya atau untuk kita semua. Itulah kesimpulan dari 3 lagu yang kita sudah dengar secara bersama-sama dari Bapak Menabu, dari BWA, Bakti Wanita Advent, dan kita punya saudara-saudara anak-anak muda dari asrama. Iya, kita sudah di malam keempat. Ini malam keempat hari ini. Baik, saya mau tanya, siapa yang bawa Alkitab hari ini? Angkat tinggi-tinggi. Bawa, angkat. Saya mau tanya. Angkat. Ya, terima kasih untuk umat-umat Tuhan yang hadir malam keempat kita membawa Alkitab. Karena kitab suci ini adalah kita punya buku untuk mendapat kebahagiaan dalam kehidupan di dunia ini. Karena tanpa kitab suci ini kita jalan seperti kita meraba-raba, ya. Kita tidak punya senjata ketika kita berhadapan dengan kita punya musuh, ya. Musuh itu ada, ya, yang tidak bisa kita lihat. Musuh dosa, ya, musuh beban hidup. Ya, itu kita punya musuh karena kita berada di dunia yang penuh dengan dosa. Ya, baik, saya punya jam di sini, saya punya tangan ini kurang 5 menit 7:30. Kalau di sana kurang 9 menit 7:30. Kita pakai gigi 4 kah, gigi 2 atau gigi 1? Ya. Mudah-mudahan antara 2 dan 4 ya. Ya, jadi malam pertama kita sudah belajar tentang buku penuntun sumber kebahagiaan. Kalau kita membaca di dalam kitab Wahyu pasal 1 ayat 3 itu dia berbunyi begini, berbahagialah ia yang membaca, ya, yang membacakan dan mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi sumber kebahagiaan itu adalah kitab suci, ya. Sumber kebahagiaan adalah buku yang menuntun kita kepada sumber kebahagiaan adalah kitab suci. Kemudian yang kedua, malam kedua itu kita belajar tentang pengharapan membawa kebahagiaan. Siapa yang mau bahagia? Ya, tentu kita semua yang ada di dalam rumah Tuhan malam ini kita mau bahagia. Makanya kita datang kepada Tuhan karena tadi saya sudah bilang bahwa hanya kebahagiaan itu bersumber daripada Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di dalam kitab Yohanes pasal 14 ayat 1. Itu malam kedua punya firman Tuhan yang dibawakan. Kemudian pada malam yang ketiga, malam kemarin itu berjudul tanda-tanda kebahagiaan abadi. Sekarang kita berada kemarin gempa bumi, masih tahu jaga pintu toh? Ya toh? Tidak ada yang pegang Alkitab doang, tapi semua jaga pintu. Sama dengan saya juga jaga pintu. Ya, jaga pintu supaya tidak ada goncangan lagi. Mungkin cuma 4,2 atau 3,8. Saya langsung kabur dan keluar. Baik, belum. Ya,
menu pilihan kebahagiaan. Kalau kita pergi ke restoran itu, kita tuh bilang mana menunya? Kamu lihat dulu menunya. Saya mau pilih makanannya sesuai dengan yang saya mau tidak. Iya toh? Nah, harus punya pilihan menu supaya kita bisa memperoleh kebahagiaan itu. Baik. Apakah kebahagiaan merupakan perkara tubuh atau pikiran? Menurut Bapak Ibu, anak-anak muda, apakah ini perkara tubuh atau pikiran kebahagiaan itu? Pikiran. Yang lain? Dua-dua. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Jadi pikiran ini berada di dalam punya tubuh, ya. Kalau tidak ada tubuh, tidak ada pikiran, ya. Jadi ada tubuh dulu, baru ada pikiran, ya. Jadi tubuh ini Tuhan sudah rancang sedemikian rupa dengan dia punya anggota-anggota yang saling terkoneksi satu dengan yang lainnya, yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Jadi kalau satu rusak atau satu sakit, misalnya kena jarum di sini, yang lain sakit tidak? Sakit tuh, sakit. Jadi kita punya tubuh ini, Tuhan sudah rancang di dalamnya itu ada kita punya pikiran. Baik. Di dalam Amsal pasal 23 ayat 7 berkata bahwa sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Jadi kita punya diri adalah kita punya tubuh sendiri. Tidak mungkin saya punya tubuh walaupun saya satu saudara dengan saya punya kakak beradik. Tidak mungkin kita sama, berbeda-beda. Itulah rancangan Tuhan terhadap kita punya tubuh ini, ya, kita punya tubuh. Nah, tubuh yang bahagia membawa pikiran yang bahagia. Ya kan? Jadi misalnya kalau saya punya masalah, saya tidak lulus, saya marah-marah, ya, saya kesal, berarti saya punya tubuh ini, ya, tubuh ini tidak bahagia. Karena apa? Saya tidak lulus, makanya saya punya pikiran ini terganggu, saya marah karena saya tidak lulus, ya, saya tidak lulus, gitu. Itu contohnya. Atau begini, di dalam keluarga, satu keluarga ada perselisihan atau pertikaian yang terjadi antara mama dan bapak. Yang tadinya kehidupan rumah tangga itu harmonis, ya. Tetapi ada pertikaian, ada permasalahan sehingga satu pergi, satu di rumah. Pikirannya atau tubuhnya itu merasa terganggu, otomatis pikirannya juga tidak tenang. Yang tadinya mungkin mama senang untuk bersih-bersih rumah, tapi karena dia punya tubuh ini terganggu, ada bahagianya dia tidak dapat bahagia, maka dia tidak bisa menyelesaikan pekerjaan di rumah dengan baik, dia tidak bisa mengatur anak-anak dengan baik karena tubuhnya merasa tidak bahagia. Akibatnya pikirannya juga tidak bahagia, ya, seperti itu. Nah, apakah rencana Tuhan bagi saudara dan saya, bagi kita manusia ini? Apakah Tuhan punya rencana yang jahat untuk kita? Tidak. Tuhan tidak pernah merancangkan kejahatan untuk setiap manusia ciptaannya. Ya, tidak pernah. Dari baca dan kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, tidak ada rancangan Tuhan untuk mendatangkan kejahatan kepada setiap manusia ciptaannya. Jadi, ini sebenarnya punya hutang kepada siapa ini? Kita punya hutang kepada kita punya diri sendiri. Maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Kata ini loh, sungguh amat baik. Bukan kata baik saja, tapi sungguh amat lagi. Ya, sungguh amat baik di dalam Kejadian pasal 1 ayat 31. Sungguh amat baik, berarti luar biasa. Ya, luar biasa kita ini. Di dalam 3 Yohanes pasal 2 dikatakan bahwa saudaraku yang kekasih,
Aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi kita ini dirancang dengan sempurna, dengan amat baik, sehingga dia tahu bahwa kita ini selalu dalam keadaan baik. Kita harus selalu dalam keadaan sehat. Dalam segala sesuatu, di dalam kita punya jiwa juga harus baik-baik. Ya, harus kita dalam keadaan baik. Nah, mengapa kita harus menjaga kita punya tubuh ini harus sehat? Kenapa ya? Mau sakit kan tidak? Tidak mau. Yang jelas kita tidak mau sakit, kita harus sehat, kita harus bahagia. Kalau kemarin definisi bahagia itu ya harus selalu dalam suasana senang, bahagia, tapi tidak mungkin selalu kita hidup dalam suasana tenang, damai, sukacita, karena kita masih hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Oke. Yang pertama adalah kita berhutang kepada kita punya tubuh sendiri. Di dalam Efesus pada pasal 5 ayat 29 berkata bahwa sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaatnya. Jadi kita mandi sama saja kita merawat kita punya tubuh. Kita sisir rambut sama saja kita merawat kita punya tubuh. Kita belajar sama saja kita mengasuh kita punya kepintaran yang Tuhan kasih, atau kita punya talenta yang Tuhan kasih. Ya, itu kita punya hutang kepada kita punya diri sendiri. Itu kita punya hutang kepada diri sendiri. Masa kita mau potong tuh punya jari, mau ke tidak? Tidak, saya juga tidak mau potong saya punya jari. Jadi saya harus punya utang sama saya punya diri sendiri, ya. Itu utang yang pertama. Ibarat kita pelihara sebuah kendaraan, ya, sebuah kendaraan. Jadi kita setiap saat, setiap minggu atau pas hujan mobil keluar tapi pulang kita harus cuci. Masuk pergi ke sana cuci, di waina, cuci bersih. Kita jangan sampai tangki itu kosong. Kalau tangki mobil kosong, mogok kan tidak? Mogok. Kemudian kita rajin ganti oli, ya, rajin ganti oli. Itu benda saja ini, mobil ini kan benda mati. Itu saja kita merawat. Bagaimana dengan kita punya tubuh ini yang Allah rancang amat baik? Bagaimana kita mau pelihara punya tubuh ini? Otomatis kita harus memberikan asupan yang baik. Kita memelihara kita punya pola hidup yang baik. Mobil saja bisa dicuci, dibersihkan, ganti dia punya oli. Mobil dia punya tangki tidak boleh kosong. Kita makan tuh punya perut tidak boleh kosong toh. Satu hari makan setiap kali untuk mengisi kita punya kebutuhan tubuh. Ya, kita punya tubuh ini. Kita punya hutang kepada kita punya tubuh, ibarat kita juga merawat kita punya mobil. Kalau kita punya motor ya motor, ya. Seperti itu ibaratnya. Oke. Yang berikut, kita orang juga perlu memelihara kita punya tubuh agar tetap sehat. Oke. Yang kedua, kita berhutang kepada keluarga dan lingkungan. Kita lahir langsung lari, tidak toh? Siapa yang menjaga kita? Ada kita punya mama, ada kita punya kakak, ada kita punya nenek, ada kita punya bapak ada kita punya mama ade. Dengan orang-orang yang ada di lingkungan kita. Jadi kita berhutang sama keluarga dan bersama lingkungan. Ya, kita punya utang. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Saya mau kasih contoh. Kita punya tetangga di sebelah, perumahan dosen di sebelah. Dia bujang.
ya, dia bujang, tidak punya saudara tapi tinggalnya sendiri. Ketika beliau sakit, dia tidak bisa minta tolong kepada siapa-siapa karena dia seorang diri. Padahal ketika sakitnya parah, dia ingin makan bubur pakai telur, pakai sayur bayam, tapi tidak bisa. Dia tidak bisa dapatkan itu karena dia mau minta tolong kepada siapa. Itu satu contoh. Ketika kita mengalami kedukaan, kita tidak mungkin bahwa kita punya tubuh yang mati pergi langsung tanam di liang, iya kan? Kita membutuhkan orang lain, kita punya keluarga untuk datang membantu kita. Kalau keluarga jauh berarti tetangga-tetangga, orang-orang yang di sekitar kita yang kita anggap sebagai keluarga, mereka yang datang untuk menolong kita bahwa kita punya jenazah pergi taruh di tempat pemakaman. Jadi kita berhutang kepada keluarga dan kepada kita punya lingkungan, ya. Jadi kita tidak bisa hidup sendiri. Untuk itu punya diri sendiri. Kita bergantung kepada keluarga dan kepada lingkungan. Oke, ini tadi saya sudah kasih contoh, ya. Bila kita sakit, kita perlu orang lain untuk merawat kita. Kita tidak bisa merawat kita punya diri sendiri. Maupun kita di rumah, maupun kita ketika dirawat di rumah sakit. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 19 dan 20 dikatakan bahwa atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh daripada Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Inilah kita berhutang kepada Tuhan, kepada Sang Pencipta yang telah menciptakan kita dengan amat baik, amat sempurna, ya. Jadi kita punya tubuh ini kita harus pakai untuk kemuliaan Tuhan atau kemuliaan Allah. Jadi karena kita ini sudah dibayar lunas, ya, cash. Belum bilang gitu, cash, tidak ada kredit. Kalau kredit itu ada cicil-cicilan, toh Bapak Manaku cicil, setiap bulan saya cicil mungkin 200.000, 300.000 bulan berikut. Tapi ini tidak cash, ya, lunas, tidak ada utang. Itu kita punya utang kepada Allah Sang Pencipta itu. Ini ya, tubuh kita telah dibayar harga tunai supaya kita dapat memuliakan Allah dengan kita punya tubuh ini. Yang berikut dengan apa? Kematian Kristus di Golgota, ya, di kayu salib di bukit Golgota. Disitulah kita ditebus, kita dibayar lunas. Oleh sebab itu, bagaimana kita mengembalikan pelunasan atau kemuliaan Tuhan dengan kematiannya di Golgota? Apa yang harus kita lakukan? Yang berikut, bila kita merusak tubuh kita, Tuhan akan membinasakan kita. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dan 17 berkata, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Bukan saya, Ibu Ellen yang bicara, tapi firman Tuhan yang berbicara. Firman Tuhan sumber kehidupan, sumber kebahagiaan yang berbicara. Siapa yang menulis ini? Allah yang berfirman melalui orang-orang yang dipercayakan yang menulis firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah. Yang berikut, menyembah Allah dengan kita punya tubuh. Ya, kita harus menyembah Allah dengan kita punya tubuh. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 6 dan 7 dikatakan bahwa dan aku melihat
seorang malaikat terbang di tengah-tengah langit dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa-bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakan Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Kita harus pindah ke dunia baru kan? Masih di dunia yang lama toh? Masih di dunia yang lama yang Allah ciptakan langit, bumi dan laut dan semua mata air. Kita masih hidup di dunia itu atau dunia ini. Kita belum pindah ke dunia baru yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa. Ya. Oleh sebab itu, kita harus sembah Allah dengan kita punya tubuh. Ya, kita harus sembah Allah dengan kita punya tubuh. Ini dikatakan bahwa semua bangsa di bumi kepada semua bangsa, suku, bahasa dan kaum. Itu semua harus sembah Dia, sembah Allah Sang Pencipta yang memberikan kita nafas kehidupan secara cuma-cuma dan gratis. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 berkata, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Amin, saudara-saudara. Amin tidak? Amin. Kita harus aminkan itu, ya. Karena kita ini sudah dibayar lunas, cash. Oleh sebab itu kita harus mempersembahkan kita punya tubuh ini kepada Allah sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Allah. Itulah kita punya ibadah yang sejati. Di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 31 berkata, jika engkau makan atau minum atau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah. Bukan untuk kemuliaan saya, tapi untuk kemuliaan Allah. Ya, untuk kemuliaan Allah. Karena Dialah yang harus kita sembah. Kita punya tubuh ini untuk memuliakan Allah. Agar kita sehat, kita harus mempunyai gaya hidup yang sehat supaya kita punya tubuh ini sehat untuk memuliakan Allah. Untuk memuliakan Allah dengan kita punya tubuh supaya sehat, ada 10 hukum kesehatan yang bisa kita lakukan di dalam kita punya kehidupan sehari-hari sebagai persembahan yang kudus, yang hidup, ya, yang kita pakai untuk memuliakan Allah. Yang pertama adalah sinar matahari. Jadilah terang, lalu terang itu jadi. Di dalam kitab Kejadian 1 ayat 3. Berarti kalau kita bilang Tuhan bilang di sini di dalam Alkitab jadilah terang, berarti dulu gelap ya. Iya toh? Kalau baca dalam kitab Kejadian 1 ayat 1, bumi ini penuh dengan air dan gelap. Lalu roh Allah melayang-layang di atasnya. Ya, roh Allah melayang-layang di atasnya. Berarti Allah membuat terang ini bukan sekedar membuat supaya kita lihat, tapi ada manfaatnya untuk kita manusia punya kehidupan. Karena tadi kita sudah mendengar kitab ayat-ayat di dekat Alkitab katakan bahwa kita harus pakai kita punya tubuh ini untuk kemuliaan Allah. Ya, oleh sebab itu kita harus pergunakan matahari. Fungsi kita berjemur di matahari. Waktu COVID kemarin banyak orang yang bilang, aduh jam 7 sampai jam 9 adalah waktu yang baik untuk kita
berjemur, ya. Supaya apa? Kita mendapat sinar matahari yang bagus. Fungsi dari cahaya dari matahari ini untuk kita punya pigmen, warna kulit, ya, warna kulit. Kenapa sampai orang-orang Eropa senang sekali berlibur ke Bali? Karena di sana mereka bisa mendapat sinar matahari, mereka bisa berjemur dari pagi sampai sore, sampai matahari terbenam. Besok lagi mereka lakukan. Karena sinar matahari ini berfungsi untuk membuat kita punya warna kulit, pigmentasi warna kulit, kemudian untuk kita punya pembentukan otot, ya, kita punya otot, kemudian membantu kita punya pelancaran darah di dalam tubuh. Kemudian untuk kita punya tulang, ya, untuk kita punya tulang. Kalau masih bayi, mama-mama dong bilang begini, kamu dia pergi jemur di matahari tempo, bayi itu. Ya, saya punya bayi dulu di rumah. Biasanya saya bilang, ibu manaku, mami, tolong bawa dia pergi jemur di matahari di luar. Dari jam sekian, ya paling lambat itu 20 sampai 30 menit, ya, berjemur di matahari. Karena apa? Itu sangat membantu untuk kita punya kesehatan tubuh. Ya, sangat membantu. Ada beberapa tips, nanti itu pelajaran di hari Sabtu, Bapak Ibu bisa atau saudara-saudara bisa mengikuti manfaat dari kita mendapat sinar matahari. Kemudian yang berikut ini, kita telah pelajari banyak tentang keuntungan dari sinar matahari. Ya, tadi saya sudah bilang bahwa tadi selain untuk pigmentasi kita punya warna kulit, kemudian untuk kita punya otot ya, kita punya tulang-tulang, kemudian untuk membantu peredaran darah di dalam tubuh, kemudian untuk membantu kita punya sistem saraf di dalam tubuh. Semua itu adalah manfaat dari sinar matahari yang kadang kita tidak merasakan itu. Itu untuk manusia, tumbuh-tumbuhan, hewan juga membutuhkan matahari. Yang kedua, ya, tadi kita lihat manfaat pertama, 10 hukum yang pertama kesehatan adalah sinar matahari. Yang kedua adalah air bersih. Kalau kemarin mengikuti materi pertama tentang air bersih, kita bisa tahu bahwa manfaat air bersih itu apa saja sudah disampaikan oleh Ibu Jul, Saudari Jul. Di sini dikatakan bahwa biarlah semua yang bernafas memuji Tuhan. Mazmur 150 ayat 6. Ya. Kita perlu udara bersih. Kenapa setiap pagi kita bangun jendela-jendela rumah, kamar kita harus buka supaya kita menghirup udara bersih untuk kita punya paru-paru. Sirkulasi udara di dalam kita punya tubuh tuh harus berjalan baik supaya ada suplai oksigen yang masuk ke kita punya otak. Ya, oksigen masuk kita punya ke otak itu melalui sinar sinar matahari. Kemudian jadi manusia membutuhkan udara bersih, tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon, laut, semua membutuhkan udara yang bersih. Bayangkan kalau Tuhan tidak kasih kita napas, langsung jatuh. Kalau kita nonton di YouTube, ya, orang yang sementara berbicara, tiba-tiba Tuhan hentikan, jantungnya berhenti, paru-parunya juga stop, langsung jatuh tidak bergerak. Orang bilang serangan jantung. Ya. Yang berikut, minum air. Mazmur 23 ayat 2. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bayangkan saudara-saudara, kalau kemarin kita belajar air bersih ini Tuhan sediakan untuk memberikan kelegaan ketika kita haus, ya, untuk manusia, untuk tumbuh-tumbuhan, dan untuk hewan, ya, untuk yang Tuhan ciptakan yang posisinya bernapas, ya, posisinya bernapas. Ya. Jadi kita membutuhkan air minum untuk memberikan kelegaan, menghilangkan rasa haus kita. Kita punya dahaga itu, Tuhan berikan kita air untuk kita minum. Bayangkan kalau tidak ada air, satu hari kita tidak minum, rasa bagaimana? Mulut bau atau tidak? Bau, toh? Kencing warnanya putih, kuning, ya, kencing warnanya pasti kuning. Karena kita kekurangan
cairan di dalam tubuh. Jadi kalau kemarin kita ikuti seminar hari pertama, kita punya tubuh ini, ya, kita punya tubuh ini, air ada 75% di dalam kita punya tubuh. Yang paling terbesar ada di kita punya otak. 95% memerlukan air. Ya, 95%. Bayangkan kalau kita kekurangan air. Ya. Jadi kita harus penuhi kita punya tubuh ini dengan air yang bersih, bukan air yang berwarna atau air yang bersoda, yang bergas. Bergas itu ada macam-macam, ada berbuih, ya, seperti itu. Kita lihat, tubuh tidak membutuhkan alkohol, minuman soda, kopi, teh, dan sebagainya. Tubuh membutuhkan air bersih, ya. Itulah berkat yang Tuhan sediakan bagi manusia dan hewan untuk memenuhi kebutuhan dahaganya. Ya. Anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang terhuyung-huyung karenanya. Orang yang jalan miring-miring itu, dia bijaksana atau tidak? Palak-palak itu kan tidak di depan. Palak-palak kan tidak, maksudnya dia cegat itu jalan. Palak-palak tuh jalan. Nah itu. Ini ya. Jadi Alkitab katakan bahwa anggur adalah pencemooh, minuman keras adalah peribut. Tidaklah bijak orang yang apa? Terhuyung-huyung karenanya. Nanti materi besok dibawakan oleh Pak Dekona. Itu ada di apa ya, info pekerjaan murah ya. Kalau lihat di TikTok ada kecelakaan yang terjadi di Jalan Ring Road. Ya, saya tidak mau tampilkan videonya karena itu masih video dibawakan oleh Pak Dekona. Itu akibat apa? Minuman keras yang mengandung alkohol. Akibatnya orang yang tidak membuat pelanggaran menjadi celaka. Karena ini terhuyung-huyung, tidak bijak, tidak sadar. Yang jalannya kendaraan hati-hati jadi kena kecelakaan. Tuhan tidak mau kita punya tubuh ini dipakai untuk melakukan hal-hal seperti begini. Tadi dikatakan bahwa kita akan dibinasakan. Karena kita punya tubuh ini sudah lunas, tidak ada yang kredit. Bunyi dit tidak ada. Cash, ya, bunyinya cash. Alkohol merupakan masalah nasional yang sangat mengkhawatirkan. Kenapa? Karena 80% dari tindakan kriminal berhubungan dengan alkohol. 50% dari kehamilan remaja berhubungan dengan alkohol. 2/3 dari semua usaha membunuh diri berhubungan dengan alkohol. 2/3 dari penganiayaan keluarga berhubungan dengan alkohol. Kita dengar cerita kemarin, penjabat Papua Pegunungan punya anak dengan baru kenalan berapa hari atau berapa minggu, buat kesepakatan, buat janji ketemu, ya, ketemu dijemput, ketemunya di kos. Apa yang terjadi di situ? Diajak miras, minum minuman keras, lalu diperkosalah anak gadis itu dan mati. Itulah akibat dari minum alkohol. Itu banyak yang terjadi di depan mata kita. Kita punya keluarga, kita punya orang tua, kita punya saudara sekandung, ya. Itu banyak yang melakukan kekerasan-kekerasan terkait dengan miras. Oke. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi Tuhan katakan bahwa Dia akan membinasakan orang-orang yang tidak memuliakan
Tuhan dengan tubuhnya. Air adalah minuman yang terbaik, ya. Air adalah minuman yang terbaik. Yang keempat, ingat ya tadi yang pertama apa? Sinar matahari. Yang kedua, udara yang bersih. Yang ketiga, air minum. Ya. Sekarang yang keempat, istirahat yang cukup. Dalam Pengkhotbah 5 ayat 12, enak tidurnya orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak, tetapi kekenyangan orang kaya sekali-kali tidak membiarkan dia tidur. Kalau orang kaya tuh susah tidur karena dia pikir harta nanti pencuri datang ambil, malam ini kan tidak kan. Kalau orang yang biasa-biasa saja, aku tidur sono juga terapa-apa, aman. Ya, Tuhan mau kita istirahat yang cukup. Ya, jadi kalau malam masuk di kamar, api menyala di bawah bantal, selimut, karena kita tidak menggunakan waktu istirahat dengan baik. Harusnya kita tidur, ya, kita tidur antara 6 sampai 8 jam dalam satu hari, dari malam sampai pagi. Tapi kadang kita tidur tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kita tidak sayang kita punya tubuh, ya, kita tidak sayang kita punya tubuh. Padahal di jam-jam tertentu, mulai dari jam 10 malam sampai jam 4 pagi, di situ ada proses regenerasi sel di dalam tubuh yang Tuhan sudah rancang sedemikian rupa. Jadi bayangkan kalau kita tidur, kita pura-pura tidur, bilang tidur, tapi kita tidak tidur, apa yang terjadi? Tidak ada perbaikan. Kita punya sistem dalam tubuh. Ya. Cara mengetahui untuk Anda telah tidur, kita tidak mengantuk waktu siang, baru masuk kampus begini, aduh sampai ngantuk sekali. Ya, koreksi kembali. Kita baru tahu kita punya tubuh atau tidak. Ya, kita punya tubuh atau tidak. Yang berikut, cukup sigap dan dapat melakukan aktivitas dengan baik. Itu artinya kita cukup tidur. Ya, waktu istirahatnya cukup. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara, umat Tuhan, kita yang tahu kita punya kebiasaan kita tidur itu jam berapa. Yang berikut, kelima, melakukan gerak badan atau melakukan aktivitas fisik. Di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata bahwa Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Ibarat kau tinggal di asrama di Sendang, kita bersihkan punya halaman, sapu-sapu, rumput agak tinggi kita cabut, kita melakukan aktivitas fisik. Ya, Tuhan mau kita pelihara, kita punya tubuh, kita harus melakukan aktivitas fisik. Kita di kantor kerja dari jam 8 sampai jam 10, kita break 15 menit, kita melakukan peregangan atau aktivitas fisik supaya kita punya peredaran darah di dalam tubuh ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Sirkulasi oksigen di dalam tubuh juga berjalan baik karena kita punya otak ini memerlukan oksigen untuk kita berpikir melanjutkan pekerjaan kita dari jam 10 sampai jam 2 atau jam 3 kita pulang. Jadi kita harus melakukan gerak tubuh. Siapa yang sekolah pagi dari kampus sampai asrama sampai ke bawah, kalau saya tiap pagi itu saya jalan dengan anjing. Jadi saya 2 kali trip dari 2 kali jalan. Jadi 2 ekor pagi, jam 6 keluar, 15 menit, 20 menit, saya kembali 2 ekor lagi saya bawa lagi. Gitu. Jadi setiap pagi, ya, setiap pagi. Kalau sore kadang ada Elo, kalau Elo tidak dapat berarti saya yang harus bawa. Saya melakukan aktivitas fisik supaya saya punya jantung ini kuat. Ya, kalau orang yang cuma tidur-tiduran saja, tidak melakukan aktivitas fisik, ketika dia melakukan aktivitas fisik tiba-tiba dia punya jantung tuh kaget, ya, karena tidak biasa melakukan aktivitas fisik. Tuhan itu sudah rancang kita punya tubuh sedemikian rupa supaya kita bisa mengusahakannya.
Ya, kita harus memelihara itu dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kita punya tubuh. Oke. Ini ada rekomendasi, ya, rekomendasi dari Center of Disease Control, American College of Sport Medicine. Dikatakan bahwa setiap orang dewasa di Amerika dianjurkan untuk bergerak badan hampir setiap hari selama 30 menit atau lebih. Jangan di Amerika, ketong di kantor dari Kementerian Kesehatan anjurkan kita harus melakukan aktivitas fisik, melakukan peregangan itu 15 menit setiap 2 jam. Ya, setiap 2 jam. Yang berikut, makanan sehat. Makanan sehat di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 dikatakan bahwa lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makanan. Kalau tuh pakai bahasa hari-hari, Tuhan bilang begini, lihat saya bilang makan makanan tumbuhan yang saya kasih ini kamu makan tuh yang berbiji-biji. Itu kalau di bahasa hari-hari kita pakai. Jadi yang ada yang kamu tanam pohon-pohon itu yang buah berbiji, itulah yang menjadi kamu punya makanan. Ya, itu. Kalau kita pakai dialek hari-hari ya, pakai dialek hari-hari, itu Tuhan bilang begitu. Jadi saya kasih kamu makan yang biji-bijian, ya, tumbuh-tumbuhan yang berbiji. Itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 29. Seperti apa? Ini dia. Ya. Ini tumbuh-tumbuhan yang berbiji-biji. Oke. Ini kita makanan yang Tuhan kasih pertama kali ketika Dia menciptakan langit dan bumi. Biji-bijian. Kemudian di dalam Kejadian pasal 3 ayat 18 dikatakan bahwa semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Berarti tadi biji-bijian, kemudian apa? Buah-buahan, kemudian sekarang rumput. Rumput duri, semak duri dan rumput duri yang dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Nah, ini dia. Belum ada duri-durinya ya, ini dia kan. Ini jadi kita punya makanan. Jadi makanan kelas 1 adalah biji-bijian, itulah kita punya makanan kelas 1. Biji-bijian dan buah-buahan itu kita punya makanan kelas 1. Rumput berduri ini kita punya makanan kelas 2 yang diberikan Allah ketika Dia menciptakan langit dan bumi serta kita manusia ini. Kita lihat, kita punya orang-orang tua dulu ketika mereka makan makanan yang diberikan Tuhan, makanan kelas 1 dan kelas 2. Bagaimana mereka punya umur, ya? Bagaimana mereka punya umur? Ya. Adam, manusia pertama, dia berumur 930 tahun. Bayangkan kalau kita hidup sampai sekarang kita umur seperti begini, bisa kah? Karena apa? Kita lihat nanti jawabannya. Oke. Ketika air bah, Tuhan katakan bahwa tumbuh-tumbuhan semua itu musnah secara sempurna sehingga Tuhan membiarkan manusia untuk memakan daging. Sehingga kalau saat itu tidak ada dosa atau tidak ada pelanggaran, maka kemungkinan ya kita berpikir secara logika, kemungkinan kita masih tetap memakan atau kita mengkonsumsi makanan kelas 1 dan kelas 2 yang tadi. Tetapi karena manusia pada saat pertama itu mereka tidak menurut kepada Allah, ya, tidak ada penurutan kepada Allah, sehingga Tuhan mau membinasakan dunia. Tuhan merasa kecewa, Dia merasa menyesal, kenapa saya harus menciptakan
menciptakan manusia atau bumi ini tidak ada penurutan. Tuhan saja menyesal, ya, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan menyesal. Sehingga Tuhan mengizinkan ketika air bah, semua tumbuh-tumbuhan pada busuk, mati toh, karena berapa lama air? 40 hari, 40 malam. Semua tumbuh-tumbuhan ini air menutupi bumi. Sehingga tidak ada yang hidup. Kecuali yang Nuh bawa di dalam, dia punya kapal atau bahtera. Adalah sepasang, masing-masing 7 pasang yang haram dan masing-masing 7 pasang yang halal. Sehingga Tuhan menyuruh untuk manusia itu makan daging. Di dalam Kejadian pasal 9 ayat 3 dikatakan, segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu, seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. 3 persyaratan untuk kita makan daging. Darahnya harus kita alirkan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 4. Kemudian hanya makanan halal dapat dimakan di dalam Kejadian pasal 7 ayat 2 dan Imamat pasal 11 ayat 1 sampai dengan 28. Kemudian hindarkan pembunuhan binatang yang tidak diperlukan di dalam kitab Kejadian pasal 9 ayat 5. Itu persyaratan untuk makan daging. Kita lihat umur manusia sebelum air bah dan setelah air bah. Adam, Set, Enos, Kainan, Mahalael, Jared, Enok, Metusalah, Lamek, dan Noh. Ini mereka punya umur. Kalau kita rata-ratakan, rata-rata 912,2 tahun. Tetapi setelah air bah, lihat, kita punya umur Sem, Salah, Eber, Pelek, Reu, Seruk, Nahor, Terah, Abraham. Kita punya berumur cuma sampai rata-rata 316. Bagaimana dengan kita yang hidup sekarang ini? Tunggu umur bagaimana? Alkitab katakan hidup hanya 70 tahun. Kalau lebih daripada itu, apa yang terjadi? Kita akan mendapat kesusahan, ya, kita akan mendapat kesusahan. Tetapi kalau kita mempraktekkan pola hidup yang diajarkan oleh firman Tuhan, maka umur kita bisa lebih dari 70 tahun dan kita bisa melakukan aktivitas dengan normal, dengan baik. Dosa telah menyebabkan hidup manusia menjadi singkat. Ya, semua ini karena kita hidup di dalam dunia yang penuh dengan dosa. Jangan sekali-kali kamu makan lemak dan darah. Di dalam Imamat pasal 3 ayat 17. Makan berlemak tinggi membawa risiko penyakit kardiovaskuler atau serangan jantung, kemudian penyakit cerebrovaskuler atau stroke, kemudian penyakit kanker, ya. Ini akibat-akibat ketika kita makan makanan-makanan yang berlemak yang semuanya itu dari daging, ya, daging. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 2 dan 3 dikatakan bahwa inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan dari segala binatang yang berkaki 4 yang ada di atas bumi. Setiap binatang yang berkuku belah, yaitu yang kukunya berselah panjang, dan yang berbama biak boleh kamu makan. Tetapi inilah yang tidak boleh kamu makan, dari yang memama biak atau dari yang berkuku belah, unta, karena memang dia bermama biak tetapi tidak berkuku belah. Haram itu bagimu. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 4. Juga pelanduk, karena memang bermama biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah bagimu. Juga kelinci, karena memang bermama biak tetapi tidak berkuku belah, haramlah bagimu. Imamat pasal 5 ayat 5 dan 6. Demikian juga babi, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya berselah panjang tetapi tidak bermama biak, haram itu bagimu. Imamat pasal 11 ayat 8.
Ini ya, ini yang dimaksud dengan berkuku belah. Memang kukunya terbelah. Ini. Nah, tapi tidak bernama biak. Kalau di istilah orang bernama biak itu ketika dia makan rumput atau dia makan makanan, nanti dia pergi duduk di tempat yang teduh, terus dia mengunyah makanan yang tadi dia sudah telan, itu dia akan kunyah kembali. Itu yang dimaksud dengan istilah memama biak. Ya, memama biak. Mengapa babi itu dilarang? Dikatakan di dalam penemuan ilmu pengetahuan dikatakan bahwa babi memiliki kadar lemak tertinggi dari seluruh daging yang ada. Kemudian menyebabkan penyumbatan pembuluh darah yang mengakibatkan penyakit jantung dan cerebrovaskuler. Kemudian menyebabkan trichinosis atau parasit cacing ya yang ada di dalam babi, tubuh babi, daging babi ya, ini. Trichinella spiralis. Jadi ini parasit cacing yang ada di dalam daging babi. Nah, ini ada pemeriksaan yang dilakukan ya, pemeriksaan daging babi di pasar daging di San Francisco yang dilakukan oleh Dr. McNaught. Dia katakan bahwa di dalam satu potongan ini daging terdapat ya, satu potongan ini dari 4 ini memiliki larva cacing ya yang hidup di dalam potongan daging ini. Perjalanannya bagaimana? Ketika daging babi dicerna di dalam perut, larva dikeluarkan dari sis dan memasuki dinding usus. Ini ya, ini perjalanannya. Ini ya, ini perjalanannya. Jadi dia masuk ke kita punya dinding usus ini. Ya, dia masuk ke sini. Kemudian ketika 7 hari, apa yang terjadi? Larva yang hidup dilepaskan, kemudian setiap cacing betina memproduksi lebih dari 1000 larva. Larva itu dia telur-telur kecil-kecil. Kemudian produksi terus berlanjut selama 4 sampai 6 minggu atau 1 bulan lebih. Ya, 1,5 bulan dia produksi larva. Sesudah ini cacing betina mati dan dicerna. Larva yang kecil diantarkan melalui pembuluh darah limpa, kemudian pembuluh darah dan menembus kita punya otot-otot. Oke. Bagaimana tanda dan gejalanya? Ya, ini berbagai simptom dari larva. Biasanya itu terasa demam, ya, terasa demam, ada bengkak di atas kelopak mata, kemudian terjadi pendarahan di mata, otot terasa nyeri dan sakit, kemudian kulit berbercak, kemudian ada pendarahan di bawah buku, ada peradangan paru-paru dan jantung. Nah, ini adalah penyebab kegagalan jantung, biasanya terjadi antara minggu keempat sampai minggu ke-8. Kebanyakan gejala hilang pada bulan ketiga. Oke. Kemudian dikatakan lagi di dalam Imamat pasal 11 ayat 9 bahwa inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di air, segala yang bersirip dan bersisik di dalam air dan di dalam lautan dan di dalam sungai, itulah semuanya yang boleh kamu makan. Jadi dia bersisik, ini sisiknya, kemudian dia bersirip. Ini siripnya, ini sisiknya. Itulah yang boleh kamu makan. Ini bersisik, ini bersisik, bersirip. Ada sirip-siripnya.
Tetapi segala yang tidak bersirip atau bersisik di dalam lautan dan di dalam sungai, dari segala yang berkeriapan di dalam air dan dari dalam segala makhluk hidup yang ada di dalam air, semuanya itu kekejikan bagimu. Di dalam Imamat pasal 11 ayat 10. Seperti ini, ya. Siput, udang, gurita, ya, lobster. Pada waktu Perang Dunia Kedua, para penerbang dari Amerika, mereka jatuh, ya, pesawatnya jatuh. Kemudian mereka bertahan hidup, mereka memakan makanan dari laut, seafood. Kemudian mereka menjadi sakit. Ada yang keracunan, ya, ada yang keracunan. Ini. Akhirnya pemerintah Amerika mengirimkan seorang dokter bernama Dr. Bruce Hassel. Dia pergi ke lokasi yang mereka jatuh, pesawat ini jatuh. Nah, apa yang dia lakukan? Dia melakukan penelitian. Dia lakukan penelitian di sana ini. Jadi mereka di sana mereka punya gaji, dokter ini dengan dia punya tim, mereka punya gaji baik. Kemudian mereka juga diberikan kapal untuk mereka melakukan penelitian, kemudian membuat suatu kerangka manual untuk mereka menangkap ikan-ikan. Kemudian mereka melihat apa yang terjadi ketika manual atau gambar-gambar manual itu mereka tunjukkan. Jadi ada jenis-jenis ikan yang dapat dimakan dan tidak dapat dimakan. Nah, ini dia katakan bahwa ini yang tidak dapat dimakan. Ini. Jika manual ini hilang, ingatlah satu hal, jika memiliki sirip dan sisik dapat kamu makan. Jika tidak memiliki sirip dan sisik seperti kepiting, udang, tiram, kerang, janganlah kamu makan karena mereka memiliki kadar racun yang tinggi. Coba yang sakit asam urat makan itu, apakah tidak bisa jalan atau bisa jalan? Tidak bisa jalan. Ini pernyataan dari tim peneliti. Dia katakan bahwa pada abad 20 ini, apa yang dia katakan tadi ini sangat menggaungkan apa yang dituliskan di dalam firman Tuhan. Sekali lagi, bukan saya yang berbicara, saya manusia berdosa sama dengan Bapak Ibu saudara-saudara yang hadir pada saat ini. Kita sama-sama umat yang berdosa, tetapi yang mengatakan adalah firman Tuhan. Jadi penelitian ini mengagungkan mengagungkan firman Tuhan. Ini ya, ini majalah Preventive dikatakan bahwa mengapa kerang-kerang membawa begitu banyak penyakit dan racun. Tidak ada makanan hewani yang dihidangkan pada menu dari tempat makan idaman yang dapat dihidangkan bersama dengan kotorannya. Namun lihatlah yang terjadi dengan hidangan makanan laut atau seafood, lengkap dengan saluran ususnya. Jadi mereka melakukan penelitian. Jadi ini majalah Preventive yang mengeluarkan statement ini. Yang ketujuh, penguasaan diri. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22 dan 20. Bagaimana kita melakukan penguasaan diri? Kalau kita jalan, teman memberikan kita rokok, apakah kita mau menerima? Kalau kita menerima, berarti kita tidak menguasai, kita punya diri. Kita harus berani mengatakan tidak, atau kita berani untuk menolak. Berarti kita menguasai, kita punya diri. Sekali lagi, kita punya utang dengan kita punya diri, kita punya utang untuk kita punya keluarga dan lingkungan, kemudian kita punya utang sama Tuhan.
Jadi kita harus menguasai kita punya diri, harus menolak, harus hancurkan ajakan-ajakan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi kita punya tubuh, yang akan merusak kita punya tubuh. Jauhkan dari racun, jangan menggunakan sesuatu secara berlebihan, meskipun itu berupa sesuatu hal yang baik. Ya. Segala obat alamiah yang berlebihan memberikan dampak yang negatif kepada tubuh kita, baik secara fisik, secara mental, secara sosial maupun secara kerohanian. Yang kedelapan, kebersihan. Sucikan dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 52 ayat 11. Mandi setiap hari tujuannya untuk membersihkan kita punya diri, kita punya tubuh, kita bersihkan telinga, kita bersihkan kita punya hidung, ya, kita menjaga supaya kita punya tubuh ini bersih. Kita bangun tidur, kita bersihkan kita punya tempat tidur, rapikan kita punya kamar, tujuannya supaya bersih, ya, tujuannya supaya bersih. Membersihkan tubuh Anda dari kotoran dan debu, mengurangi kemungkinan untuk mendapatkan infeksi. Kita lihat ini ada air. Air ini berwarna coklat dan keruh, ya, berwarna coklat dan keruh. Oke, kita lihat apa akibat ketika kita tidak punya pengendalian terhadap hal air yang kotor. Oke. Jika air kita kotor, ibarat kita punya tubuh, ya, ini virus, ini bisa kita menderita penyakit hepatitis, ya, hepatitis. Kita punya hati terkena penyakit hepatitis A. Kemudian ada bakteri yang terdapat di dalam air yang kotor ini, ya, yang bisa menyebabkan penyakit muntaber, penyakit tifoid dan penyakit kolera. Saya punya pengalaman, saya pernah menderita muntaber. Saya melakukan tugas pergi ke Papua Barat, waktu itu kita masih satu Papua, pergi ke sana, kemudian saya kena muntaber. Kita hanya 4 orang di atas motor perahu Johnson, saya kena muntaber. Kita tidak bawa obat, kita tidak bawa penangkal apapun, hanya minum air asin. Ya, bayangkan apa yang terjadi karena saya kena bakteri, karena tidak cuci tangan. Cuci tangan adalah hal yang sepele, hal yang paling fleksibel atau paling gampang, tapi kadang kita tidak lakukan hal itu, sehingga kita bisa saja kena penyakit ini. Kemudian ini kena dari amuba, parasit, ya, ini parasit, ini juga, ya, dari parasit yang ada di dalam air. Ini semuanya hidup di air dan juga bisa terkontaminasi lewat makanan yang kita makan sehari-hari, ya, bisa terkontaminasi. Jadi ini penyakit yang disebabkan oleh air yang kotor. Oke. Ini tadi saya sudah sampaikan, maka kita harus cuci tangan. Biasanya kita bilang ada 5 langkah dalam mencuci tangan supaya menghindari parasit, menghindari bakteri, menghindari virus yang ada di sekitar kita. Karena kita hidup di lingkungan yang bukan bersih, tapi kotor. Jadi kita harus protek kita punya tubuh supaya tetap bersih dengan cara yang sederhana, yaitu kita harus mencuci tangan. Ketika kita keluar dari toilet atau kamar mandi, buang air besar atau air kecil, kemudian kita pegang binatang, ya, kita pegang barang yang kita rasa itu kotor, kita harus biasakan untuk selalu mencuci tangan dengan sabun menggunakan air yang mengalir. Yang ke-9, kasih satu sama lain. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 dikatakan bahwa di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, dan sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut
ia tidak sempurna di dalam kasih. Jadi kita harus mengasihi satu dengan yang lainnya. Makanya kita ini tinggal bertetangga. Kita gereja tiap hari kita lewat-lewat di asrama. Kita harus saling mengasihi. Kita undang saudara-saudara, teman-teman dari asrama, kita sama-sama datang berbakti, memuji dan memuliakan Tuhan. Supaya kita merasa terberkati secara bersama-sama. Ya. Nah, ada satu penelitian kohort yang dilakukan terhadap 8.500 pria tanpa sejarah atau penyakit borok khusus atau ulkus. Ya. Jadi mereka diberikan beberapa pertanyaan, kemudian orang mendekati data yang ada di dalam kuesioner itu. Nah, mereka punya jawaban tidak dipengaruhi oleh pengetahuan bahwa mereka pernah menderita penyakit tersebut. Nah, ini 5 tahun kemudian dikatakan bahwa terdapat 254 pria menderita sakit ulkus atau sakit ulkus di lambung ya, di usus. Nah, ini hal yang menarik untuk dicatat. Di dalam dunia kedokteran kini, borok usus disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Ya, ini dia katakan bahwa istri saya tidak mencintai saya. Pria yang menjawab seperti ini memiliki hampir 3 kali lipat borok usus daripada mereka yang mengatakan istri mereka menunjukkan rasa cinta dan dukungan kepada mereka. Jadi itu penelitian. Kemudian faktor ini lebih kuat diasosiasikan dengan borok usus daripada merokok. Jadi usia tekanan dan usia tekanan darah, stres pekerjaan atau faktor lainnya. Walaupun infeksi mungkin diperlukan sebagai pemulai dari suatu penyakit, namun hal tersebut tidaklah cukup untuk memanifestasikan penyakit ketika seseorang merasa adanya kasih dan dukungan. Makanya selalu dikatakan mana keluarga yang datang antar siapa, karena harus diberikan penjelasan kepada keluarga, karena dukungan dari keluarga itu juga sangat memberikan manfaat untuk pemulihan atau kesembuhan dari setiap orang-orang yang sakit. Jadi selalu ditanya, datang sendiri kan ada dengan keluarga, supaya ketika diberikan informasi-informasi terkait dengan kesembuhan atau terkait dengan perawatan pasien, orang tua atau keluarga itu bisa memberikan semangat, ya, mendukung dia supaya dia tetap kuat, dia tetap eksis untuk bisa menerima terapi yang diberikan untuk memperoleh kesembuhan. Jadi dukungan keluarga itu sangat penting. Betapa hebatnya dampak dari kasih bagi si penerima apabila mendapat dukungan dari keluarga. Ada satu penelitian yang dilakukan oleh Dr. David McClellan. Dikatakan bahwa dia ajak beberapa anak-anak muda pelajar nonton film. Jadi film Mother Teresa ketika dia melakukan pelayanan kasih di Calcutta di India. Nah, para remaja ini ketika mereka menonton film, mereka sangat terpanggil atau sangat renyuh dengan apa yang dilakukan oleh Mother Teresa, sehingga mereka mendapat perasaan emosi yang positif, tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Mother Teresa. Ya, mereka mendapatkan rasa nilai positif yang mereka terima. Ini ya. Ini perasaan emosinya positif, ya, dengan yang mereka terima. Kalau ketika dia memberikan kelompok yang kedua, yaitu mereka nonton film perang, ini, mereka nonton film perang. Emosi yang mereka dapatkan, anak-anak pelajar ini, mereka dapatkan adalah emosi yang negatif. Sama saja ketika kita main game, ya, main game perang, ya, apa namanya? Saya tidak tahu tuh. Yang game yang ada pasangan ya, gitu. Apa? PS. Ada satunya lagi yang sekarang itu. PUBG, aduh lupa lagi PUBG. Itu kan kita punya emosi ya, emosi kita tuh terbawa. Tapi emosi yang bukan positif, tapi yang negatif.
Kalau tadi yang film yang pertama yang dinonton oleh apa yang dilakukan perbuatan baik yang dilakukan oleh Suster Teresa itu membawa mereka tertarik untuk melakukan hal-hal yang positif untuk menolong sesama. Tetapi ketika mereka menonton film perang, mereka punya emosi negatif muncul dan mereka pikir perang itu lebih bagus, itu lebih menyenangkan, ya. Itu tidak membawa hal yang baik. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Film diciptakan untuk menimbulkan emosi yang negatif. Ini. Oke. Jadi ketika mereka menonton film yang dilakukan perbuatan baik yang dilakukan oleh Suster Teresa, maka mereka mengalami peningkatan salivary immunoglobulin A, yaitu suatu perlindungan antibodi untuk melawan virus. Jadi ketika kita santai, baiknya kita menonton hal-hal yang membuat kita punya energi positif masuk ke dalam kita punya tubuh, supaya kita mendapat perlindungan antibodi untuk melawan virus. Ya, kalau kita nonton hal-hal yang negatif, maka kita tidak mendapat perlindungan antibodi ini. Ya. Jadi, yang terakhir, jangan lihat dengan marah-marah ya. Kita masuk ke tips atau kita punya hukum yang terakhir, yaitu kita harus percaya kepada Tuhan. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamu lah ia percaya. Di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3. Jadi saudara-saudara, kita semua sama-sama belajar bahwa kita punya utang kepada kita punya diri sendiri, kemudian kepada kita punya keluarga dan lingkungan, kita punya utang juga kepada Tuhan, sehingga kita perlu mengasihi Tuhan dengan segala yang ada di dalam kita punya tubuh ini, supaya roh Tuhan itu, roh kudus itu bisa menempati kita punya hati dan kita punya tubuh ini. Karena kita pelihara itu dengan bersih, dengan 10 hukum kesehatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Pertama, dengan sinar matahari yang Tuhan berikan. Yang kedua, dengan yang ketiga, air isi. Yang keempat, yang kelima, gerak badan. Yang keenam, makanan yang sehat. Yang ketujuh, penguasaan diri. Yang kedelapan, kebersihan. Yang kesembilan, mengasihi satu dengan yang lain. Yang kesepuluh adalah kita harus percaya kepada Tuhan. Jadi dikatakan di dalam US News, The World Report, ya, dikatakan bahwa sekitar 75 sampai 90% dari seluruh kunjungan para pasien ke dokter berasal dari ketegangan pikiran, ya, berasal dari ketegangan pikiran. Oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sudah belajar tentang 10 hukum kesehatan supaya kita implementasikan di dalam kita punya kehidupan, ibarat sebuah kendaraan yang ketika kita miliki, kita memelihara dia dengan baik, ya, supaya berfungsi semua dengan baik, maka Tuhan akan bersemayam di dalam kita punya tubuh. Itulah ibadahmu yang sejati. Kita perlu menghidupkan seluruh 10 hukum kesehatan ini di dalam kita punya kehidupan sehari-hari. Yang menjadi pertanyaan untuk saudara dan saya malam hari ini, pertama, apakah saudara dan saya percaya bahwa Tuhan telah memberikan hukum kesehatan oleh sebab kasih-Nya kepada kita? Percaya atau tidak? Percaya. Amin. Yang kedua, siapakah yang percaya bahwa hukum kesehatan itu masih berlaku untuk kita sampai sekarang? Siapa yang percaya?
Masih percaya Bapak Ibu hukum kesehatan yang Tuhan berikan dalam Taman Eden sampai hari ini masih berlaku atau tidak? Masih berlaku. Ingat bahwa Tuhan katakan bahwa satu hukum diabaikan sama saja kita melanggar 10 hukum yang lainnya. Yang ketiga, berapa di antara saudara dan saya yang rindu untuk menuruti hukum kesehatan dengan pertolongan Tuhan agar sehat, bahagia, dan kudus? Siapa yang percaya? Percaya saudara-saudara? Percaya. Kita muliakan Tuhan dengan kita punya tubuh. Itulah persembahan yang sejati yang Tuhan inginkan. Inilah firman Tuhan sebagai kita punya penuntun di dalam kita punya kehidupan. Sekali lagi Bapak Ibu, teman-teman Tuhan, bahwa firman ini atau buku ini adalah sumber kehidupan kita, sumber kebahagiaan kita. Kalau kita tidak membedah buku ini dengan baik, maka kita tidak bisa mendapat kunci kebahagiaan itu. Karena inilah satu-satunya buku sumber kehidupan itu. Kalau kita mau menghidupkan itu, kita praktekkan, kita punya tubuh ini, semua untuk kemuliaan Tuhan. Demikian perkabaran kita di malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya mengajak kita semua berdiri untuk kita berdoa secara bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa. Hamba yakin dan percaya malam hari ini Engkau ada di tengah kami. Kiranya kekuatan Roh Kudus-Mu menyertai semua yang hadir di malam hari ini. Kebenaran yang hamba berikan, hamba yakin dan percaya Tuhan akan memberikan pengertian yang dalam dan implementasinya. Hamba menyerahkan semua ke dalam kuasa. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Biarlah Engkau pakai tubuh kami untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama. Kami ingin mempersembahkan tubuh kami sebagai korban yang hidup. Oleh sebab itu Tuhan jangan tinggalkan kami. Pakailah tubuh kami sebagai rumah. Biarlah Engkau bersemayam dalam tubuh kami. Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini. Kami mohon malaikat-Mu yang kudus mengawali perjalanan kami, ibarat kami di tempat tinggal kami masing-masing. Dan dengan kuasa Tuhan, Engkau boleh mengantarkan kami kembali dalam kabar-Mu yang suci pada esok hari. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu kepada kami. Hamba menyerahkan kehidupan kami sepanjang malam hari ini hanya dalam tangan belas kasihan. Sempurnakan doa ini, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Hamba boleh berdoa hanya di dalam nama Yesus, nama yang indah yang sudah mati di Golgota untuk menebus dosa kami. Hamba dapat berdoa dan mengucap syukur kepada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Amin. Silakan.